kadang mahasiswa dipercaya emang sama desa. Kita sebagai pemuda dari desa itu jangan berkecil hati karena keterbatasan-keterbatasan yang ada, tapi kita harus memanfaatkan peluang dan keterbatasan itu untuk dikolaborasikan apa yang seharusnya kita kontribusikan ke desa. Kita harus menggali potensi diri kita sendiri karena ya memang harus mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang dan mulai dari hal kecil gitu guys. Selamat datang di podcast AKS Hero, sebuah ruang untuk berbagi pengalaman mahasiswa dan inspirasi yang relevan bagi perjalanan akademik maupun pengembangan diri. Oke, jadi pada episode kali ini bakal ditemani sama aku Sika, yang tentunya aku bakal nemenin kalian ngobrol-ngobrol santai terkait dengan pemberdayaan perempuan. Nah, di sini aku nggak sendiri, bakal ditemani sama Kak Nur Cahyanti. Say hello dulu dong, Kak. Hai kawan-kawan. Jadi guys, Kak Nur Cahyanti ini biasa dipanggil Nurce ya. Okay. Kak Nurce ini, jadi beliau ini merupakan mahasiswa aktif UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, program studi akuntansi syariah, yang tentunya beliau juga aktif di beberapa organisasi internal maupun eksternal nih. Betul gak, Kak? Betul ya. Jadi beliau aktif di berbagai organisasi internal maupun eksternal. Selain itu, beliau juga merupakan mahasiswa berprestasi nih teman-teman semuanya. Beliau ini pernah memenangkan lomba bisnis plan dan juga kemarin menjadi runner up Kalijaga Changemaker 2025. Benar gak, Kak? Lebih tepatnya sih runner up keempat ya. Oh, runner up keempat gitu. Yeah. Tepuk tangan dulu dong teman-teman semua buat Kak Nurce. Nah, di lomba yang tadi Kalijaga Changemaker itu, beliau itu mengangkat tema pemberdayaan perempuan desa melalui inovasi pengolahan ubi jalar berbasis triple bottom line. Betul kan, Kak? Betul. Betul. Nah, jadi sebelum kita mulai, kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Meskipun tadi aku udah memperkenalkan Kak Nurce, tapi mungkin beliau memperkenalkan diri terlebih dahulu nih, Kak. Boleh silakan, Kak, perkenalkan diri terlebih dahulu. Sebenarnya sih kayaknya udah nggak perlu kenalan ya. Ini hostnya udah tahu banget tentang aku. Oke teman-teman sekalian, sebelumnya mau terima kasih dulu nih sama HMPS Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga yang udah memberikan ruang bagi anak desa untuk memberikan sebuah cerita di mana dari mahasiswa ke desa seperti itu. Oke, baik teman-teman semuanya. Kenalin, aku Nur Cahyanti, sering dipanggil Nurce. Aku dari Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga. Aku asalnya itu dari Gunung Kidul. Kalian tahu nggak sih Gunung Kidul? Tahu, aku taunya kalau Gunung Kidul biasanya banyak pantai-pantai, bener nggak? Iya bener banget, tapi seringnya orang-orang tuh bilang banyak pantai tapi kekurangan air gitu ya. Gitu. Nah tapi sebenarnya Gunung Kidul itu banyak potensi lokal yang bisa diberdayakan dari desa teman-teman semuanya. Nah selain kita itu kaya akan potensi lokal, tapi keterbatasan itu pasti ada gitu. Oh, seperti itu. Oke, baik, Kak. Jadi di sini kan kita mengangkat tema dari kampus ke desa, lalu peran mahasiswa dalam pemberdayaan perempuan desa. Nah, jadi kita tuh mengangkat tema ini nih karena ini nih kayaknya Kakak nih cocok gitu, karena kan kemarin Kakak baru saja menang runner up 4 Kalijaga Changemaker 2025 yang mengangkat tema pemberdayaan perempuan desa melalui inovasi pengolahan ubi lalu berbasis triple bottom line ya. Kalau boleh tahu nih, Kak, alasan Kakak memilih atau mengangkat tema tersebut ini apa sih, Kak? Iya, gini teman-teman semuanya. Kita itu ngelihat dari kita itu kan datang ya ke desa, kita sebagai mahasiswa, kita itu harus memberikan sesuatu hal yang ada di desa itu. Bagaimana kita itu jangan mengubah apa yang ada. Kita itu prokernya kalau datang ke sebuah desa, jangan muluk-muluk itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Kira-kira mungkin yang wow gitu ya kayak Gensi. Jangan cari proker yang wow banget, tapi kita bagaimana kita itu melihat potensi yang ada di situ, kita kembangkan. Nah, karena saya itu di Desa Pengkok, Kabupaten Gunung Kidul itu banyak para petani ubi jalar. Nah, bagaimana kita itu untuk mengolah ubi jalar tersebut biar petani itu
ketika menanam itu dengan harga yang tinggi, menjual juga bisa dengan harga yang tinggi. Makanya dari itu kita memberikan terobosan-terobosan baru, di mana ubi jalar tersebut itu kita inovasi menjadi olahan-olahan makanan yang lain dengan melihat triple bottom line, di mana profit, planet, dan juga people gitu. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu nih Kak, Kakak kan mengangkat tema ini, lalu ini Kakak ada kerjasama dengan organisasi yang Kakak ikutin atau enggak Kak? Pastinya dong. Nah, di sini aku dinaungi oleh Desa Main Indonesia, di mana kan Desa Main Indonesia itu sebuah organisasi NGO non-profit. Nah, itu sudah tersebar di mana-mana ya. Nah, saya juga berpatokan kepada foundernya. Foundernya itu, teman-teman sekalian, itu dari Purbalingga, S1-nya di UNY dan S2-nya itu di Hong Kong. Nah, tapi beliau itu masih balik ke desa. Bayangin kalau udah di Hong Kong udah enak banget ya. Iya, benar. Nah, makanya balik ke desa. Nah, di situ aku merasa di situ ternaungi, aku merasa di sini adalah tempatku. Nah, di situ makanya dari situ, apalagi Desa Main itu kan untuk untuk melahirkan lokal heroes yang itu benar-benar yang ingin berkontribusi ke desa. Nah, di situ kita itu dinaungi, terus kita itu untuk prokernya itu kita sendiri kan. Nah, tapi nanti dari pusat itu kita setiap 1 bulan sekali kita ada evaluasi, terus kita juga diberikan nilai-nilai yang harus apa aja kita implementasikan. Nah, di situ jadinya kita bekerja samanya, bukan bekerja sama sih, memang saya ada di Desa Main di situ. Oh gitu. Terus kalau boleh tahu nih Kak, tadi kan Kakak bergabung dengan Desa Main ya, organisasi itu tuh organisasi eksternal kampus berarti ya Kak? Iya, itu organisasi eksternal kampus. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu, ada nggak sih Kak alasan selain yang tadi Kakak sebutkan, kenapa Kakak tuh kayak tertarik gitu untuk mengikuti organisasi Desa Main itu? Wah, emang harusnya ini agak-agak mengulik ya guys ya. Gini kan. Nah, terutama yang pertama karena aku masuk ke Desa Main, yang kedua karena yang pertama sebenarnya aku dari desa dulu nih, dari desa. Nah, yang kedua bagaimana sih kita mengembangkan desa yang ada, kita berkontribusi sebagai orang desa beneran nih, pengen majukan desa. Akhirnya dinaungi oleh Desa Main. Nah, setelah itu ya visinya aku sementara ini itu masih ingin mengembangkan potensi desa, dimana karena aku perempuan ya, bukan ini karena perempuan ke perempuan ya, tapi karena aku melihat perempuan desa itu sangat dikucilkan, dimana perempuan desa itu kita ngelihat di desa perempuan ya kalau udah selesai sekolah, bahkan kadang jarang ada yang kuliah seperti itu. Betul. Selesai sekolah ya udah kerja 1 tahun 2 tahun nikah, habis itu punya anak. Dan itu terus di situ, apalagi angka pernikahan dini, perceraian dan juga hamil di luar nikah itu di Gunung Kidul sudah banyak kan. Nah, padahal perempuan ini sebagai pondasi tertinggi, terkuatnya di negeri ini. Nah, makanya kita bangun dari perempuan seperti itu. Oh, seperti itu. Oke, baik. Terus kalau boleh tahu nih Kak, di Desa Main itu kira-kira ada program apa aja sih Kak? Oh ya, oke. Sebenarnya di Desa Main itu programnya banyak banget sih. Nah, mulai dari kita itu ada literasi ke anak-anak, kita itu turun ke SD Mitra seperti itu. Kalau hari Minggu libur nih 1 bulan 3 bulan sekali kita ngadain tuh bareng-bareng sama anak-anak literasi, dimana literasi itu kita nggak cuma membaca, tapi literasi kita itu benar-benar dari kreativitas juga, kan itu juga bisa jadi literasi ya teman-teman semuanya. Nah, selain ke literasi, literasi kan juga ikut ke pendidikan ya. Nah, selain itu kita pemberdayaan pemuda juga, di mana kita itu memberdayakan perempuan desa seperti ibu-ibu itu untuk mengolah dan para pemudanya itu untuk mempromosikan seperti itu. Jadinya terlibat semuanya seperti itu. Jadi 4P nggak sih? Iya, pendidikan, petani, pemuda, dan perempuan. Oh, perempuan, seperti Iya, itu. seperti itu. Oke, baik. Tadi kan ada terkait dengan pemberdayaan ya Kak. Iya. Kalau boleh tahu, itu tuh cara kerja program yang ada di dalam situ tuh kayak gimana sih Kak? Oke, cara kerjanya sih sebenarnya sederhana. Kita tidak memulai dari soal teori, tapi kita memulainya dari praktek. Dimana kan orang desa kalau teori-teori terus bosan ya, beda sama mahasiswa kan suka banget ya sama teori baca gitu kan, suka nggak sih? Enggak sih.
Enggak Aku ya. lebih suka praktek gitu. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat diri kita sendiri. Kalau praktek kan seneng banget ya. Nah, Iya, betul. Dimana kita itu, pertama kita sebagai internal dari Desa Main chapter Gunung Kidul sendiri, kita riset. Nah, apa sih yang ada? Kita nggak memberikan proker yang wow, tapi kita dengan potensi yang ada kan. Nah, akhirnya Ubi Jalar. Masuk ke Ubi Jalar, terus kita studi banding di daerah-daerah atau di UMKM yang sudah menggeluti hal tersebut. Nah, setelah itu nanti kita sampaikan ke para perempuan desa di situ. Itu perempuan desanya dalam tanda kutip ibu-ibu ya. Iya. Nah, di situ. Nah, kan ibu-ibu sibuk banget Iya, ya. Nah, betul. kita cari waktunya. Ternyata waktunya waktu di mana itu kayak rapat RT. Oh, Kelompok PKK gitu. gitu. Nah, di situ kita sampaikan, mereka ada yang tertarik, ada yang enggak, ngerasa minder. Sebagai perempuan di desa itu ngerasa minder. Emang aku bisa? Emang kita bisa global gitu. Kayak mereka itu, nah di situ tantangan kita. Tantangan kita itu bukan lagi soal modal ataupun fasilitas, tapi tentang mentalnya. Seperti itu. Nah, kita memberikan masukan. Kita itu sebagai mahasiswa itu bagikan airnya untuk mengaliri gitu. Nah, seperti itu. Jadinya waktu kita memberikan mentoring, seperti memberikan informasi-informasi, mereka ada yang tertarik, ada yang enggak. Nah, setelah itu kita ajak mereka untuk studi banding. Nah, setelah studi banding, oh ternyata seperti ini. Oke, akhirnya mereka mau ngadain praktek pertama, praktek kedua. Setelah praktek evaluasi. Terus setelah itu mereka itu nanya gini, Mbak. Kasus realnya ya, setelah praktek, Iya. ya, membuat nih, kayak kemarin membuat pai dari ubi ungu. Nah, terus mereka itu bilang gitu, ini saya bahasa Indonesia, ini Iya, sebenarnya boleh. bahasa Jawa. Oke, nah terus itu gini, wah ini sebuah peluang usaha yang besar, di mana kita itu bisa membuatnya dari rumah. Nah sebenarnya kita itu mau membuat, tapi yang memasarkan siapa? Nah terus mereka itu berharap kepada kita untuk memberikan lapangan kerja yang dekat dengan dunia ibu-ibu. Gimana ibu-ibu nggak harus keluar rumah, ibu-ibu nggak harus kesana kesini COD ataupun gimana. Nah, akhirnya kita serap evaluasi seperti itu. Akhirnya kita melibatkan para pemudanya untuk untuk mempromosikan. Jadinya nanti ibu-ibu yang buat, pemudanya yang mempromosikan. Oh gitu. Iya, gitu. Jadi agak lumayan itu ya Kak. Iya, memang kalau di desa itu bukan ada benar dan salah, tapi rasanya. Kita harus punya perasaan yang kalau orang Jawa bilang sih, hatinya jembar. Gitu. Artinya jembar apa Itu tuh Kak? hatinya itu harus jembar. Harus jembar itu apa ya? Apa namanya? Harus Harus luas. lebar luas. Nah, Oh, gitu. gitu. Jadinya kita itu harus menerima, tapi sekali-kali kita sebagai, apalagi kita mahasiswa ya, dimana kampus itu bukan hanya untuk IPK saja, tapi untuk mencari ide di kampus itu. Apalagi ketemu kayak gini teman-teman semuanya, wah keren banget sih, gitu. Terus kan tadi Kakak udah riset gitu, udah meyakinkan para ibu-ibu di sana gitu. Kira-kira dampak terhadap masyarakat itu kayak gimana, atau enggak kayak bapak-bapaknya itu kayak gimana gitu loh Kak? Oke, nah tadi belum Bapak-bapak. disebutkan Iya, ya betul, bapak-bapaknya. bapak-bapaknya ngapain Iya, gitu. bapak-bapaknya ngapain ya? Bapak-bapaknya itu Iya. jadi petani di situ. Oh gitu. Nah, apalagi kan di Gunung Kidul itu terkenal banyak banget ya perkebunannya, sawahnya, ladangnya gitu. Nah, di Gunung Kidul bapak-bapaknya jadi petani, ibunya yang ngolah, terus ya anak-anaknya sebagai pemuda itu mempromosikan. Nah, itu sudah ke people-nya udah Oh, dapet. gitu, iya, betul. Planetnya kan triple bottom line ya. Betul. People-nya udah ketemu nih. Planetnya kita memanfaatkan sumber daya yang ada. Profitnya dapat keuntungan, jadi branding desa, dapat uang, dapat wah itu jadi lumayan terkenal. Jadinya inovasi-inovasi tersebut bisa ditiru oleh desa-desa yang lain, dan juga kita juga membuat motivasi. Jadi kita sebagai pemuda dari desa itu jangan berkecil hati karena keterbatasan-keterbatasan yang ada, tapi kita harus memanfaatkan peluang dan keterbatasan itu untuk dikolaborasikan. Apa yang seharusnya kita
kontribusikan ke desa seperti Oh, itu. seperti Karena desa itu butuh loh mahasiswa-mahasiswa seperti ini nih. Oh. Jarang-jarang nih ada peran mahasiswa masuk ke desa nih. Mungkin bisa Keren jadi banget kali ya. Iya bener banget sih. Terus berarti kakak itu kan dari desa kakak sendiri ya itu berarti ngelakuinnya? Kalau dari desa sendiri sih bukan, karena desaku itu agak pelosok banget jadinya. Kalau kan aku spare waktunya itu kan manajemen waktunya Iya. dari kampus biar deket. Iya, benar. Nah itu deket banget sih. Tahu Bukit Bintang nggak? Tahu. Nah Bintang sekitaran tahu. situ deket banget Oh, kan. seperti itu. Iya. Tapi gimana kalau tadi kan itu kan bukan di desa kakak sendiri ya? Iya. Karena kakak emang mau memanajemen waktu antara dari kampus langsung ke desanya seperti Iya, itu. betul. Terus kakak ada niatan gak sih kak buat bikin di desa kakak sendiri gitu loh kak? Itu udah jadi planning sih. Oh, jadi Memang sudah planning. planning sebelum kita turun ke desa sendiri. Kadang mahasiswa dipercaya emang sama desa, jarang kan. Kayak kita itu, apalagi kita dari desa kita sendiri gitu loh, dengan ya mohon maaf mindset orang di desa itu masih di bawah gitu loh. Jadi kita itu harus benar-benar meyakinkan, ya minimal kita punya kontribusi di desa lain dan kita punya pencapaian dulu. gitu. Nah baru kita bisa meyakinkan seperti itu. Gitu. Jadi kita harus punya bukti dulu buat nunjukin ke Iya, betul merekanya ya banget. gitu Iya, ya. emang kita harus punya bukti. Iya bener. Iya, apalagi Ya. akuntansi ya. Harus ada bukti. Betul. Iya. Gitu. Terus ada nggak sih kak harapan kedepannya buat perempuan-perempuan di luar sana biar lebih kayak produktif atau yang Iya. tadi seperti itu? Oke, jadi perempuan harapannya sih semua perempuan dan semua pemuda maupun pemudi itu kita itu jangan berkecil hati dengan keterbatasan yang ada, tapi kita itu harus mau bergerak. Bagaimana kita itu menemukan peluang yang ada di situ, karena setiap kita itu punya keterbatasan, tapi kita juga diberikan kemampuan, diberikan kelebihan. Nah, di situ sebenarnya kalau kita mau menggali lebih dalam, di situ pasti ada kok. Nah, nggak usah cari yang wow banget gitu. Tapi kita cari dari diri kita sendiri. Contohnya, kalau saya sendiri suka bersosialisasi. Nah, gimana caranya? Saya itu kalau ketemu orang baru, terus di umum, di publik gitu ya. Nah, saya harus cari informasi, saya ngobrol, saya jajan gitu ke tukang bakso, tukang siomay. Aku nanya kok, pasti nanya, bapaknya di sini udah berapa lama? Gitu. Kayak kita harus menggali potensi diri kita sendiri, karena ya memang harus mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang dan mulai dari hal kecil. Gitu, guys. Iya. Terus nih ya kak ya, terus kan Gen Z gitu kan, kita sebagai Gen Z, terus Iya. kadang tuh kita tuh kayak sampai saat ini meskipun kita udah ngoreksi diri, udah kayak mencari kemampuan kita itu apa, tapi masih belum nemu-nemu gitu loh kak. Iya. Itu kira-kira menurut kakak itu ada saran nggak sih buat orang-orang yang kayak gitu untuk kedepannya itu untuk harus melakukan apa gitu loh kak? Kalau sarannya aku sih lebih ke harus koreksi lagi dirinya, dan juga kalian harus masuk ke lingkungan yang positif. Kalau seumpama kalian di sini ternyata belum mendapatkan, cari terus. Ya memang agak susah karena dimana kita itu waktu sekarang itu ya, dimana umur sekarang itu sedang mencari jati diri, bukan menentukan sih lebih tepatnya. Kalau aku mencari jati diri, karena jati diri itu sebenarnya ada, tapi belum digali aja, gitu jadinya. Ya harus memang dengan proses yang panjang seperti itu. Oh, seperti itu. Oke, baik teman-teman semuanya. Kita sudah mulai mengakhiri nih teman-teman semuanya sesi ngobrol kita nih Kak. Seru banget, tadi kita udah ngebahas tentang pemberdayaan perempuan di desa. Terus banyak juga hal-hal yang baru kita tahu nih Kak. Buat teman-teman semuanya juga mungkin yang baru tahu ternyata perempuan di desa itu juga tentunya bisa berkembang ya Kak. Bisa banget. Di semua tempat kita bisa berkembang gitu ya. Iya, gitu. Nah, jadi teman-teman, karena kita sudah mengetahui nih tadi peran perempuan di desa dan apa yang kita obrolin sekarang gitu loh. Nah, jadi kita bakal masuk ke sesi berikutnya ya teman-teman semuanya ya.
Oke, jadi kita bakal masuk ke sesi kedua nih Kak. Jadi sesi yay or nay. Gitu nih. Jadi Kak, jadi nanti aku bakal ngelempar soal atau pertanyaan sekitar tentang kuliah kalau nggak susah banget. Jadi aduh, kayaknya setiap hari kuliah ini pertanyaannya kuliah juga. Iya, ya. pertanyaan tentang kuliah juga gitu loh. Siapa tahu ada yang relate gitu loh sama Kakak, atau ada yang ternyata kok Kak Nurce kayak gini gitu loh. Aduh, ini jangan-jangan ini kayak bongkar-bongkar Ya, ya. enggak kok. Masih aman. Okay. Masih yang normal-normal aja gitu ya. Yeah. Jadi nanti Kakak misalnya aku ngajuin pertanyaan, nanti Kakak tinggal jawab yay or nay gitu kali ya. Apa nih yay or nay? Bisa dikasih tahu dulu nggak sih? Aduh, ini aku gitu yay ya? itu jadi bisa berarti iya, nay itu tidak gitu Kak. Oke, Jadi ini ala-ala Gen Z yang biasa di TikTok gitu loh Kak. Iya, aduh, Gitu. bagian yang nggak punya TikTok nih sedih nih. Oh my god, Kakak nggak punya TikTok? Enggak, bukan gitu. karena nggak mau sih, nggak ada penyimpanannya sih kayaknya. Gitu. Masalah umum ya itu ya. Ini masalah umum sih. Betul. Mungkin kita langsung aja kali ya teman-teman ke pertanyaan pertama. Menurut Kakak nih, terlambat berangkat kuliah itu ngaruh nggak sih ke nilai Kak? Jawabanku nih, enggak. Nay, ya. Karena terlambat kuliah itu bukan karena waktunya ya. Kalau kita terlambat 5 menit, 15 menit gitu kan masih oke aja. Yang penting kita niat nih. Betul. Nah, kita emang udah prepare sebelumnya kita itu udah belajar. Terus kita masuk itu cari ilmu baru yang sebenarnya dari validasi dosen itu bagaimana setelah kita setelah kita pelajari hal tersebut. Tapi kalau kita bukannya terlambat itu bukan karena nilai tapi karena waktu. Bukan karena waktu, tapi karena niat kita ke kampus. Kalau emang kita niat ke kampus untuk belajar, ya terlambat pun kita tetap mau belajar sih. Iya, benar. Aku sering kok terlambat. Oh ya? 15 menit. 15 menit itu paling lama. 10 menit, 5 menit itu udah biasa sih. Terus itu dosennya gimana Kak? Kalau dosen-dosen Feby sih baik-baik kok. Alhamdulillah ya teman-teman Gitu. semuanya. Aman kan ya? Iya. Aman ya. Mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua nih Kak. Mungkin ini semua orang bisa jadi relate, bisa jadi enggak nih Kak. Self reward abis ujian itu penting nggak sih? Penting banget. Yeah. Aku suka kok self reward, tapi ingat teman-teman semuanya, self reward itu jangan lebih besar dari perjuangannya gitu. Jadi sesuai porsinya aja ya. Iya, benar banget. Kadang Seperti orang-orang itu. suka pada berlebihan. Iya, kadang sih sampai sehari, semalam, sebulan, setahun ya. Enggak sih. Iya, kadang suka berlebihan gitu loh. Iya. Padahal ujian sedikit doang, self reward. Bener Tapi itu perlu banget. sih. Kalau katanya sih yang berlebihan itu nggak baik gitu kan. Betul, yang berlebihan itu nggak baik iya, teman-teman. Lanjut ke pertanyaan ketiga, banyak kegiatan itu bikin lupa tugas, yay or nay? Yeah or nay ya? Iya. Yay. Kenapa tuh Kak? Iya. Gini, sebenarnya banyak kegiatan lupa tugas. Kalau aku sih iya, karena kadang-kadang itu udah nggak fokus gitu loh. Karena kalau ke satu kegiatan pasti fokusnya ke situ terus. Nah, itu yang harus diperbaiki, bukan kegiatannya, tapi manajemen waktunya gitu. Gitu. Kayak fokusnya itu terbelah-belah bingung, terus akhirnya ya tugasnya nggak kelar-kelar gitu. Gitu. Lanjut ya ke pertanyaan keempat. Menurut Kakak nih, dosen killer itu bikin semangat kuliah nggak sih Kak? Aku sih semangat sih. Karena jadi disiplin gitu loh. Jadinya kalau nggak ngerjain tuh takut. Nanti kalau nggak bisa masuk kelas, nanti kalau nggak lulus gitu. Jadinya males kan ngulang lagi. Masa ya ngulang lagi? Iya sih, jangan sampai ngulang lagi ya teman-teman. Iya bener. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Otak lebih encer itu ketika mepet deadline nggak sih? Ya pasti. Pasti bisa nggak sih? Tapi ingat ya, mepet deadline boleh, tapi jangan niat doang. Niat nanti aja mepet deadline.
Nah cuma niat doang, tapi kita nggak punya planningnya. Kayak kita itu boleh sampai mepet deadline, nanti aja mepet deadline. Aku mau buat yang segini, gini. Jadi kita udah punya konsep. Kalau cuma niat doang ya panik dong. Udah hamin 1 jam nih. Iya, biasanya kan orang-orang pada SKS nih Kak. SKS apa tuh? Sistem kebut semalam Aduh. gitu. Kok Itu relate banyak banget ya. yang kayak gitu tuh. Relate sih. Sistem kebut semalam kayak gitu, Iya, banyak bener, banget bener, yang bener. relate kayak gitu. Aku relate sih. Iya kan, sama kan. Lanjut nih ke pertanyaan terakhir nih Kak. Ikut organisasi itu bikin kuliah terganggu nggak Kak? Menurutku enggak sih. Karena apa ya? Ikut organisasi itu bukan kita itu waktunya itu benar-benar buat organisasi semuanya. Tapi kita dari organisasi itu kita bisa menemukan hal baru. Kita mendapatkan network, kita mendapat pengalaman. Dan ingat ya teman-teman semuanya, kalau aku sih prinsipnya di kuliah itu bukan kita itu mencari IPK aja, bukan gudangnya IPK di kuliah itu. Kuliah itu menemukan ide, menemukan wawasan, pengetahuan, dan juga kita itu cari relasi gitu loh. Tahu nggak IPK kenapa 4? Kenapa nggak 10? Gak tahu. Aduh. Kenapa IPK 4? Karena yang 6 itu di luar kampus. Oh, Jadi kan semua gitu. balance, gitu Jadi kan. balance gitu ya. Iya dong. Anak akuntansi kan. Loh, anak akuntansi kan harus balance, gitu ya. kan. Betul banget. Oke Kakak, mungkin sesi ngobrol-ngobrol santai kita udah selesai nih Kak. Padahal kan perempuan sukanya yang lama banget Iya nggak sih? betul. Sebenarnya sih ngobrolnya sukanya yang lama-lama, ngelantur kanan kiri gitu kan, sukanya kan ya. bener Cuman kayaknya banget. sesi waktu ngobrol kita sudah selesai nih Kak. Terima kasih banyak ya Kak Nurce udah cerita-cerita sama teman-teman kita semua, udah cerita-cerita tentang pemberdayaan perempuan, terus juga tentang kuliah yang kayaknya rata-rata pada relate deh, pada sama gitu kayak kakak semua ya. Jadi semua nggak sih? Sama nggak sih? Semua ya kayaknya ya. Terus terima kasih juga buat teman-teman semuanya sudah menjadi pendengar kita, dan tepuk tangan dodang buat kita semua. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa buat share video ini, buat kasih tahu ke teman-teman kalian semua tentang, biar teman-teman kalian tuh tahu tentang pemberdayaan perempuan. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye.